Ayo para murid, para santri juga para pemirsa belajar mengaji lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid dan santri juga pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam kemudahan setiap harinya. Pada kali ini video dengan judul Tahun Politik volume pertama ya. Kok masuk ke ranah politik guru? Maka guru sudah memberi kabar sejak bulan-bulan kemarin setelah guru menyelesaikan Islam sudah dijabarkan, sudah diluruskan. Guru sekarang masuk ke ranah tentang kenegaraan. Sesuai tepat dengan ruang dan waktu dan tahun menjelang politik pilpres di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga guru berkewajiban mendidik, menerangkan, menyampaikan, memberi arahan kepada generasi muda agar jangan sampai salah melangkah ya. Yang dimaksud jangan sampai salah melangkah tatkala kalian kita generasi muda salah melangkah, fatal risikonya. Mengapa guru kok begitu? Karena menurut analisa dan sepengetahuan guru, negara kita, negara Anda dalam keadaan yang sangat tidak baik ya. Maka melalui video ini guru mendidik kalian semua ya, semoga betul-betul dicerna dan dipahami betul-betul. Karena video-video guru menerangkan banyak hal yang tidak banyak diketahui manusia ya. Dan untuk sebelum guru mengulas tentang tahun politik, kemungkinan ya semoga ini nanti ada 3 video, semoga ya, tapi tidak tahu nanti hasilnya. Kembali lagi ya para pemirsa, manusia di era sekarang ya, kesulitannya begini, karena di pikiran kita sekarang ya, sama, baik pemimpin atau siapapun, kalian tidak sadar bahwa apa yang kalian tangkap, apa yang Anda dapat, itu sudah permainan orang-orang terdahulu kurang lebih 600 tahun masa lampau. Sehingga sesuatu hal yang salah Anda tidak mengerti. Sehingga kau kira itu suatu kebenaran. Nah, itu problemnya di situ. Maka guru memberi saran, bila melihat memahami apa yang disampaikan guru, letakkan apa yang selama ini Anda dapat dari kurikulum atau dari buku-buku yang ada ya. Karena ini nanti menerangkan hal yang pokok tentang negara, tentang bumi dan tentang tanah. Ini sangat rawan ya. Nanti diajarkan, difahamkan. Kembali lagi para murid dan santri, kewajiban guru selalu mengarahkan ya, memberi nasihat, mengarahkan, mengkabarkan. Itu kewajiban seorang guru. Bila manusia sudah dikabarkan dan diterangkan dan diberi arahan, tidak bisa berbuat. Kalau toh ada risiko apapun, itu tanggung jawab bagi si manusia itu. Terutama ini nanti guru menerangkan tentang hal-hal yang disebut politik ya. Untuk berpolitik terutama di negara Republik Indonesia dan sekarang yang lagi marak, yang lagi dipermainkan, yang dibuat-buat, terutama dengan agama ya, Anda harus kontrol. Untuk memperkuat nilai agama dan Islam, guru sudah memberi standar di videonya 4 pilar. Itu sudah baku dan bapu, tidak bisa dirubah. Tatkala dari 4 pilar itu, tunggak tengahnya guru memberi judul di videonya, kado untuk umat, bangsa dan negaraku.
Untuk masuk ke ranah politik, guru sudah memberi kaset, memberi video. Ada konstitusi Pancasila 5 sila sudah diulas oleh guru. Itu untuk barometer untuk mengukur aktivitas yang ada di negara kita. Jadi jangan keluar dari itu, baik dari hukum, dari politik, dari sosial, dari apa itu sudah dibekali guru ya. Jadi itu betul-betul Anda harus matang. Karena apa? Biar tidak goyah. Karena negara kita politiknya sudah rusak ya. Itu nasihat guru. Baik para pemirsa, semoga apa yang disampaikan guru betul-betul mampu memberikan sesuatu pemikiran, pengetahuan yang baru, terutama kalian generasi muda yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasanya, guru sekarang sudah mulai membuat tulisan atau lampiran untuk difahami lebih mudah. Nah, ini para murid, para santri, juga para pemirsa seluruhnya. Sama video-video guru ini, terutama dengan judul Tahun Politik volume pertama ini ya, tahun politik volume pertama identik masih terangkai dengan video yang judul Awal Pembodohan dan Penipuan. Karena ini terangkai dan bersusun, artinya terus ini nanti. Karena itu alur ya, menerangkan alur itu. Coba guru masuk dalam satu gambar atau para pemirsa, murid dan santri bisa mengilustrasikan apa yang diajarkan guru. Satu contoh dengan judul Tahun Politik. Guru memberi judul pembersihan. Ya. Untuk nanti ke depan dari makna kata pembersihan, guru memberi statement dulu atau mindset atau cara berpikir dulu. Guru belajar dan guru berusaha membantu negara kita untuk memberi masukan kepada rakyatnya dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Karena guru menyadari bahwa pemimpin-pemimpin kita, guru sudah menyadari kemampuannya sangat kecil dan sangat terbatas, sehingga tidak akan pernah mengerti hal-hal yang tersembunyi. Nah, maka dengan video ini guru memberi lingkaran, titik-titik atau garis yang samar. Apa yang ada dalam bentuk seperti ini diibaratkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jantung hatinya di sini ibaratnya Pulau Jawa. Tatkala nanti ini terlalu sulit manusia pikiran dibersihkan oleh sistem pemahaman atau intelektual atau mindset. Di kaset yang lain guru sudah mempersiapkan. Kalau toh hal sangat buruk, ya terpaksa nanti dibersihkan. Artinya apa guru? Mau tidak mau, guru pertama akan membuat huru hara di negara kalian ini nanti. Terutama di Pulau Jawa. Akan aku ciptakan badai yang sangat besar itu nanti. Banyak akan nanti pabrik bangunan itu yang akan roboh dan banyak juga mobil-mobil yang di jalan itu rusak. Itu kalau ini nanti tidak bisa ditangkap oleh warga bangsa ya. Semoga dengan sedikit dinasihati, gunakan pikiran yang tepat ya para murid, para santri. Satu contoh di sini ada lingkaran yang melingkari dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Pada sejarahnya para murid dan santri. Sejak sebelum adanya permainan politik yang disebut agama, negara kita itu dulu damai tentram. Semua mengikuti alur leluhurnya masing-masing. Jadi tidak ada agama baru, tidak ada Tuhan baru. Semua mengikuti tradisi dan budayanya. Sehingga disitulah gemah ripah, lojinawi, saling menghormati, mencari makan, membangun apapun. Rukun dan damai. Kembali lagi gara-gara permainan agama 600 tahun itu. Maka di sini guru memberi tulisan Bumi Pancasila. Nah ini yang dimaksud Bumi Pancasila ini.
Nah, bumi Pancasila ini hakikatnya mulai dari Sumatera sebenarnya semua itu bumi sakral dan terutama di bumi Pulau Jawa ini. Ini bumi yang tersakral dalam sejarah manusia sampai ini hari ya. Karena ini bumi sakral maka guru memberikan bahwa bumi yang ada di Pulau Jawa ini bumi suci. Tapi faktanya sekarang ini rusak jadi bumi yang kotor, bumi yang najis. Ada pemahaman yang salah kaprah itu. Sehingga unsur-unsur yang ada di bumi ini boleh tidak terkontrol. Siklusnya tidak, perputarannya ini loh tidak stabil. Dan manusia yang di atasnya Pulau Jawa sekarang susah dan gelisah. Karena ada pondasi-pondasi yang sudah ditanam oleh para leluhur dan moyang. Itu rusak dan dirusak sendi-sendi itu. Nah, dengan sedikit nanti guru memberi pemahaman, merubah cara berpikir. Semoga rakyat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia semoga bisa menuju akan kembali kepada jati dirinya masing-masing ya. Melalui video ini guru menerangkan, memberi saran dan mempunyai hak waris bumi. Itu yang harus. Jadi rakyat itu pewarisnya ya. Pewaris yang mempunyai bumi, yang mempunyai tanah. Bukan warga, bukan pendatang ya. Itu yang harus kalian garis bawahi. Dari sejarah diterangkan oleh guru, politik masa silam di kaset yang lain sudah diterangkan. Nah, inilah problemnya ya. Sejak awal Islam yang di Jawa, yang di Aboge, yang dimulai 67 Masehi digubah. Sudah diterangkan di video yang lain. Sejarah-sejarah sudah dihilangkan dan digubah semua sehingga kita para pemirsa, sehingga kalian tidak akan pernah tahu. Dari sejarah itu politik itu memakai bahasa-bahasa yang identik atas nama perintah Tuhan. Satu contoh di sini ya. Bahasa politik agama ya, dipahami bahasa ya. Bahasa politik agama. Mengapa kok bahasa disinggung oleh guru? Karena agama itu politiknya hanya memakai bahasa. Bahasa disebut surat, ayat, dalil, hadis. Nah, di sini yang disebut bahasa politik agama. Jadi orang yang berpolitik agama itu tidak mempunyai produk, tidak mempunyai bahan baku, tidak mempunyai tanah. Dia hanya jual bahasa. Ya. Satu contoh di era sekarang, kita tidak paham, kalian pun juga tidak mengetahui satu contoh ya, diulas sejarahnya 600 tahun masa lampau. Ada kata di sini kita sejak kecil dididik oleh guru-guru kita, minal muslimin wal muslimat. Para murid, para santri, para pemirsa, apa yang Anda tangkap, apa yang Anda rasakan kalau kita mengucapkan kalimat itu? Kita sejak kecil diajarkan guru-guru begitu. Manusia tanpa sadar, para murid dan santri, bahwa kalimat minal muslimin wal muslimat itu diproduk, dibuat setelah kerajaan di Jawa ini rusak, Demak mulai sudah berjalan, dan Demak sendiri kerajaannya tumbang. Setelah agama ini dimodif di negara Arab, nah ini mulai dibawa masuk ke Pulau Jawa ini. Karena dibawa masuk ke Pulau Jawa, bahasanya hampir sama. Karena bentuk tubuh, kulit, dan figur orangnya tidak sama dengan orang Jawa. Sebagian orang yang ada di Pulau Jawa mengetahui bahwa itu bukan orang pribumi Jawa. Sehingga pada waktu dulu pun juga masih banyak kesulitan. Sehingga dibuatlah kalimat minal muslimin wal muslimat itu dimasukkan orang yang sudah termotivasi di Jawa ini. Jadi bahasa ini minal muslim wal muslimat itu asalnya sebagai alat untuk membuka pintu. Karena di Jawa ini asalnya sudah mengenal sedikit tentang Islam yang disebut Islam Jawa, di sini dibuka dengan kalimat minal muslimin wal muslimat. Apa para pemirsa dampak setelah itu dikembangkan? Manusia yang ada di Pulau Jawa yang mempunyai hak waris, yang menjaga, ini sudah lubang, sudah bocor.
Karena di dogma dikatakan, diyakini, dimotivasi bahwa orang yang di luar sana itu saudara kalian. Pada hakikatnya itu loh bukan saudara, bentuk tubuhnya tidak sama. Begitu kejamnya orang-orang terdahulu mau menipu warga rakyat yang ada di Pulau Jawa. Yang repot, yang dipakai tipuan itu dalil suatu kalimat yang lebih konyol lagi. Saudara kita, orang-orang kita yang di sini ini juga sudah dipengaruhi. Ini yang lebih konyol. Nah, ini sudah terjadi sejak 600 tahun masa lampau. Nah, itu berkembang sampai sekarang dan sampai berkembang sekarang. Nah, tatkala ini sudah berkembang, sudah banyak yang masuk. Sampai sekarang pernah tidak Anda mendengar kata mazhab? Kalian tidak sadar dan tidak menyadari bahwa digambarkan ada satu surat, ada satu ayat. Pecah jadi beberapa mazhab yang terkenal 4 mazhab. Mazhab itu maksudnya ya kalian agar tahu ya, ini karena kalian tidak pernah memahami politik ya para pemirsa. Mazhab itu memang alat sengaja untuk memecah yang ada di sini. Sehingga terpetak-petaklah kalian. Mengapa satu ayat atau satu surat itu dipecah jadi 4? Strateginya 500-600 tahun sudah seperti itu. Diberilah satu ayat, satu surat yang tidak jelas, dipecah dari 4, dibawa masuk kitab di sini. Maka berpetak-petaklah warga negara rakyat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Itu sudah 500-600. Maka di sini sampai terjadinya ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada DITII terus. Itu start awalnya dari sini ya para pemirsa, diajarkan politik oleh guru. Dibuka permainan orang-orang masa lampau. Di era sekarang kalian semua, kita semua, bahkan pemimpin kita kalian tidak paham bahwa itu politik sejak masa lampau. Maka dengan adanya politik minal muslimin wal muslimat dan adanya mazhab dan macam-macam, kita ini tercerai-berai sampai sekarang. Lah lantas gimana guru kalau seperti ini? Maka guru menerangkan, terserah kalian seluruh umat bangsa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah tahu seperti begini bagaimana? Maka kalau ingin kembali merujuk kepada Islam yang rahmatan lil alamin, kembalilah kepada 4 pilar yang sudah diajarkan guru di videonya. Karena itulah Islam yang betul-betul Islam sebelum digubah dan sebelum dirubah. Coba kalau minal muslim wal muslimat seperti itu, dipecah jadi mazhab seperti ini, maka tercerai-berai. Nah, orang dari luar masuk di sini. Kalau tidak percaya, satu contoh ya. Menjelang tahun 2024 Masehi. Dari kalimat minal muslimin wal muslimat, agar kalian seluruh bangsa negara Indonesia paham ya. Tatkala orang pendatang dari luar sana, tatkala minal muslimin wal muslimat ditebar di sini. Di sini jadi panutan, jadi pimpinan. Kalian rakyat sudah terdogma bahwa semua kau katakan saudaramu. Kalau ini didatangkan ini nanti puluhan bahkan ratusan juta. Apa yang kalian pikirkan? Kalian pasti akan bisa mengukur. Kalau tidak percaya sekarang saja pulaumu Jawa, bumimu, tanahmu tinggal berapa. Sekarang yang menempati siapa? Kalian sudah tidak mau peduli. Karena kalian kok kira itu perintah Tuhan. Nah inilah para murid, para santri, pentingnya sebagai manusia mengerti akan tentang politik. Mengapa pendidikan politik di negara kesatuan Republik Indonesia tidak diajarkan? Satu, pemimpin kita memang sudah bodoh sejak di kandungan. Dan dengan sengaja sejak sebelum merdeka, itu tidak diajarkan agar bangsa Indonesia tidak mengerti, karena itu sudah permainan dari negara luar sana. Lantas bagaimana guru?
Kembali lagi terutama kepada generasi muda, terutama orang-orang kalian yang masih merasa mempunyai nilai kekuasaan jabatan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi guru sudah mengukur bahwa pemimpin kita, guru mengukur tidak mampu kapasitasnya. Karena kemampuan otaknya sangat pendek, dia hanya mementingkan harta dan jabatan. Karena tidak pernah memikirkan negaranya. Itu faktanya pemimpin kita. Ya kembali lagi sejak kecil itu cara berpikirnya sangat pendek. Nah lantas seperti ini nanti apa dampaknya? Nah dengan memahami seperti ini, coba ini nanti ya satu contoh ya. Tatkala ini sudah dikuasai dari nilai persentase ya Indonesia, Jawa dikuasai. Coba bagaimana kalau aku ibarat sebagai pendatang. Aku pendatang dari negara luar, saya sekarang menempati di Pulau Jawa. Saya berpesan kepada saudara-saudaraku yang di luar sana. Wahai saudara-saudaraku yang di Arab, yang di Mesir, yang di Irak, yang di Yaman, tolong saya dikirim dalil-dalil yang baru, hadis-hadis yang baru. Agar otak di bumi Pancasila mati otaknya. Fakta, percaya dan tidak, lihatlah dalil sampai sekarang, hadis sampai sekarang. Itu ribuan kalau tidak percaya. Itu apa guru? Itu impor dengan sengaja. Dan alhamdulillah sampai sekarang di negara kita sudah ada lembaga yang membuat dalil sendiri, yang membuat fatwa sendiri untuk membunuh karakter bumi Pancasila. Sungguh sangat luar biasa. Tinggal kalian rakyat, umat, pejabat paham atau tidak. Kalau tidak paham, kalau bumimu dihabiskan dari orang lain, anak-anakmu kelak mau tinggal di mana? Cucu-cucumu kelak akan menempati di wilayah mana? Apalagi di era sekarang tahun 2024. Dunia di sana lagi bergejolak semua. Untuk menghasilkan hasil bumi makanan dan rempah-rempah dan bahan-bahan baku. Di sana sudah banyak kekurangan. Sehingga maka dunia di luar sana berbondong-bondong sudah ingin masuk ke negara kita, Republik Indonesia. Kalau toh kalian generasi muda, terutama kalian yang masih mampu menjaga negara, kalian tidak mampu, tidak sadar dengan hal-hal seperti ini. Kalau negaramu habis ya, guru selalu hanya mengingatkan, menyampaikan. Semua risiko Anda, karena aku hanya sebagai guru, aku hanya menyampaikan, aku hanya membimbing agar kalian jangan sampai tersesat, negaramu jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang. Para murid, para santri, sedikit ilustrasi itu sebagai gambaran. Sekarang kita coba masuk yang lebih politik ya. Ini sangat bagus untuk menyadarkan kalian. Diuji oleh guru yang disebut kalimat minal muslimin wal muslimat. Gambaran Anda apa para pemirsa, para murid? Coba kalau kalian memahami atau mengucapkan kalimat minal muslimin wal muslimat yang terbesit di pikiran Anda apa? Tatkala Anda berkumpul atau ngaji atau berjamaah, guru Anda mendoakan Anda dengan mengucap, membunyikan kalimat minal muslimin wal muslimat. Apa yang terbesit kalau Anda didoakan seperti itu? Diuji oleh guru kalimat ini. Betulkah kalimat ini akurat memang dari Tuhan atau dari Islam? Ataukah kalimat ini memang sesuatu penipuan yang agar tidak bisa terdeteksi? Satu contoh. Minal muslimin wal muslimat mempunyai arti. Kalimat itu rata-rata kalimat harapan atau kalimat permohonan doa. Satu contoh, ada manusia
yang berkelompok dan bergerombol. Sang pemimpin mengucapkan kalimat, mintakan ampun, mohonkan ampun kepada Tuhan. Wahai ya Tuhan, wahai ya Allah, Tuhan semesta alam, ampunilah saudaraku yang minal muslimin wal muslimat. Apa artinya? Artinya manusia itu mendoakan itu hanya sebatas kelompoknya. Artinya Tuhan itu bukan universal. Artinya yang dimaksud Tuhan Allah dengan kalimat minal muslimin wal muslimat. Allah disuruh mengampuni dosanya hanya orang Islam, laki dan perempuan. Lah orang Hindu, orang Buddha, orang Kejawen, orang ateis tidak dimintakan ampun. Tidak. Apakah mungkin Tuhan itu mengampuni hanya kelompok? Kan gila ini. Artinya apa para pemirsa? Maka kalimat itu, kalimat pengkelompokan, pengkotak-kotaan, sehingga agar kalian itu membuat kelompok sendiri, yang lain kelak akan kau musuhi. Apakah mungkin ada Tuhan itu mengampuni hanya kelompok? Coba gila atau tidak? Apa para pemirsa? Tatkala manusia sudah berkelompok, dimintakan ampunan, hanya kelompoknya yang diampuni. Hanya orang Islam, laki dan perempuan. Dikembangkan lagi oleh guru. Tatkala dalam kata Islam, minta mohon ampun kepada Allah. Sedangkan Islam terdiri dari beberapa bagian, beberapa ormas. Kira-kira kalau kalimat ini dipecah lebih luas bagaimana? Anggap saja aku sejak kecil dari keluarga Nahdlatul Ulama. Ya Allah, ampunilah dosa orang Islam yang NU saja ya Allah. Yang Muhammadiyah jangan, karena itu musuh saya. Kalau saya kunut, saya sering diolok-olok. Nah coba. Sama. Yang Muhammadiyah kalau berdoa begitu. Ya Allah minal muslimin wal muslimat. Saya yang Muhammadiyah aja, ya Allah yang Anda ampuni. NU jangan diampuni, karena itu kalau sholat itu salah, karena dia pakai kunut. Gila enggak para murid, para santri, pemirsa? Maka bisa dipastikan bahwa IQ, kecerdasan pemimpin agama di Indonesia sampai ini hari zero. Tuhan disuruh mengampuni hanya sekelompoknya. Gila enggak? Maka melalui video ini para pemirsa Anda lebih cerdas. Tatkala ada manusia mengatasnamakan dia pemimpin agama, kalau dia berdoa memakai kalimat minal muslimin mal muslimat, artinya otak pendakwa itu zero, zong. Bener enggak ya coba? Ya coba. Iya guru gimana? Nah di era sekarang ada yang sangat konyol tapi tidak paham bahwa kalimat itu adalah sesuatu hal untuk merusak dan mengorbankan bagi umatnya. Ini semoga nasihat bagi kalian saudara-saudara yang ada di organisasi Islam yang besar. Kalian tidak akan pernah tahu dimainkan dengan kalimat agama. Satu contoh. Kurang lebih sudah ada ini yang diperkuat 10 tahun ke belakang. Ada satu kekuatan, ada satu organisasi memang dibentuk untuk melindungi status apa? Status ulama. Kalian tidak paham bahwa itu adalah permainan dari orang-orang tertentu. Apa buktinya, guru? Satu contoh, ada kekuatan organisasi dicipta, disiapkan untuk melindungi ulama. Clear ya? Otak manusia tidak sadar gambaran ilustrasinya. Ulama wakilnya Tuhan. Kalau ulamanya itu semua orang dari Taliban, bagaimana? Kalau ulama yang kalian lindungi dari Arab, dari Yaman, bagaimana?
Sedangkan yang melindungi kalian diproduk untuk melindungi kata ulama, tapi figurnya dari Yaman, dari Taliban. Artinya Anda diadu dengan saudaramu yang ada di bumi Pancasila, kalian bertikai berkelahi, tanah bumimu habis. Terserah kalian faham atau tidak, aku selaku guru sudah menasihatkan kalian semua. Artinya kalian dikorbankan oleh guru-guru Anda. Lantas bagaimana guru? Kembali lagi guru menyadari apa-apa karena ini sangat lama sehingga tidak akan pernah ada yang tahu. Dan kembali lagi melalui video ini guru menegaskan bahwa Islam dan agama tidak sama. Islam itulah yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah politik yang permainan dari orang-orang masa lampau. Kalau toh kalian para pemirsa yang masih kurang paham tentang apa yang aku sampaikan bahwa agama adalah politik. Sekarang aku beri pertanyaan dari video ini. Para murid, para santri semuanya. Bagaimana kehebatan suatu kitab? Manusia meyakini itu kalamullah, itu petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Tapi kalau kalian tidak paham bahwa itu politik. Bagaimana kalau Anda saya beri kitab Al-Quran, tapi tanah sawah bumi Anda saya ambil, saya tukar dengan kitab Al-Quran. Mau atau tidak? Pahami betul-betul kalimat ini. Pilih tanah, pilih bumi, atau pilih kitab. Kalau Anda cerdas, Anda bisa memilih. Tapi lantas bagaimana guru? Kembali lagi, ini berjalan sudah 600 tahun. Dan ini sudah merambah ke sampai dimanapun. Dan semua pun kalian sangat tidak akan pernah mengerti bahwa itu adalah permainan untuk menjajah, untuk mengambil sesuatu. Bahkan itu untuk menguasai tanah-tanah yang ada di negara kalian. Semoga dengan memberikan video pencerahan ini, aku selaku guru, semoga mampu memberi pencerahan untuk mengajarkan tentang cara politik yang tepat dan benar, sehingga kalian mampu menjaga bumimu, menjaga negaramu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut video yang kedua.